Ya, kita akan langsung bahas mengenai hal tersebut bersama dengan dua narasumber kami hari ini. Ada sejumlah pakar politik, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Henry Satrio. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Alfat. Baik, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita lihat tadi Prabowo sempat mengatakan ia sudah lelah dengan adanya konflik politik, ingin merangkul semua pihak. Apakah ini memang sinyal bahwa Prabowo akan merangkul Anies salah satunya untuk kemudian masuk ke kabinet? Dalam politik tidak ada kata mustahil. Artinya setiap event, setiap peristiwa sangat mungkin terjadi secara politik. Tetapi lagi-lagi kita bisa ukur seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi Mas Anies, pernyataan beliau tidak ada satupun yang menegaskan atau mengingkari dari awal bahwa beliau menolak. Dari awal kalau kita lihat pernyataan Mas Anies itu sebenarnya bersayap. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa proses yang sekarang sedang dijalankan adalah proses konstitusional dari MK. Yang kedua, dia juga mengatakan waktunya masih jauh. Lain kalau misalnya Mas Anies mengatakan saya menolak menjadi menteri kalau misalnya Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Tidak ada pernyataan tersebut. Nah, ini mengindikasikan bahwa Mas Anies sendiri itu juga tidak menutup ya celah kalau misalnya beliau ditawari sebagai menteri. Tetapi pertanyaan yang bisa kita tanyakan berikutnya adalah seberapa besar potensi itu terjadi. Pertama, Mas Anies bukan representasi dari partai. Nah, kalau misalnya beliau diajak sebagai menteri, itu bentuk dari akomodasi politik kepada partai mana? Apakah dari Nasdem, apakah dari PKB, ataukah dari PKS? Just in case di antara salah satu dari partai pendukungnya itu diajak berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu masih jadi misteri. Yang kedua, Mas Anies juga harus mempertimbangkan ongkos politik yang harus dibayar kalau misalnya beliau masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Karena bagaimanapun proposal yang diajukan oleh Mas Anies dalam Pilpres kemarin itu banyak yang bertolak belakang dengan proposal yang diajukan oleh Pak Prabowo Gibran. Dan Mas Anies banyak sekali melakukan tanda kutip ya serangan atau diferensiasi dibanding dengan arus atau narasi keberlanjutan yang dibawa oleh Pak Prabowo. Apa kata pendukung Mas Anies? Kalau misalnya Mas Anies tiba-tiba berubah haluan kemudian menyokong pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, ini saya kira hal yang sulit untuk bisa dijustifikasi oleh Mas Anies kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan. Kecuali gitu ya, Mas Anies punya narasi yang berbeda yang mungkin akan dibawa untuk kontestasi elektoral mendatang atau ke depan. Nah, ini yang saya terus terang belum yakin karena bagaimanapun Mas Anies sudah punya segmen tersendiri di kalangan pemilih, yaitu narasi perubahan, dan narasi itu berbeda 180 derajat dengan narasi yang dibawa oleh Pak Prabowo. Dan terakhir, ini pertimbangan secara demokrasi, menurut saya penting buat Mas Anies atau sekelompok partai untuk tetap menjaga kewarasan publik agar pemerintahan Pak Prabowo kalau jadi dilantik itu ada second opinion-nya, ada checks and balance-nya, ada tawasobil haknya, ya kalau istilahnya Al-Quran. Jadi ada satu blok oposisi yang tangguh agar pemerintahan Pak Prabowo itu mendapatkan sparring partner yang baik. Jadi jangan seperti pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Jadi hanya dua partai yang ada di luar, terakhir Partai Demokrat pun diajak ke dalam. Dan akibatnya tidak terjadi checks and balance. Dan karenanya Mas Anies lebih baik berada di luar. Oke, itu soal kalkulasi politiknya ya. Kok tadi kan Prof. Burhan ini salah satu yang di-highlight adalah Anies Baswedan bukan merepresentasikan partai politik. Itu cukup menarik. Kita mau menuju ke Bang Hensat. Kalau tadi yang disampaikan Prof. Burhan bahwa Anies ini bukan representasi dari partai politik. Seberapa besar potensi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan menggunakan konsep politik merangkul lawan politiknya. Dalam hal ini Anies. Ya, bisa saja walaupun Anies tidak representasi partai politik, tapi dia mewakili 24%-an rakyat Indonesia tuh. Jadi kalau konsepnya Pak Prabowo mau merangkul, ya sekalian dirangkul para capres-capresnya gitu kan, supaya bisa all out. Tapi
saya tidak bisa membayangkan sih kalau kemudian semuanya berada di dalam satu gerbong yang sama, satu gedung yang sama. Kemudian demokrasi yang terjadi adalah demokrasi paduan suara gitu, karena semuanya menyanyikan lagu yang sama gitu. Nah, kalau berandai-andai apakah Anies akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo dan Sandi Uno masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, itu terjadi gonjang-ganjing atau shaking-nya atau getaran-getarannya itu hanya beberapa hari saja. Setelah itu sudah lupa dan akhirnya Pak Prabowo per hari ini menikmati keputusannya bergabung dengan Pak Jokowi. Hari ini dia bisa menjadi elected president. Memang berbeda nasibnya dengan Mas Sandi, tapi kan Mas Sandi mungkin mengambil jalur politik tersendiri ya, mungkin akan menjadi salah satu petingginya P3, walaupun P3 masih sedang berjuang mendapatkan 0,13% untuk menembus Senayan. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah Prabowo akan merangkul Anies ke kabinet, menurut saya bisa saja itu terjadi, walaupun memang kalau dilihat dari kalkulasi politik agak kecil kemungkinannya, karena memang sudah cukup jangan-jangan yang sudah dirangkul oleh Pak Prabowo. Sebagai eksekutif kan sebetulnya yang dibutuhkan oleh eksekutif itu adalah suara dari parlemen ya, dan ketenangan dalam bekerja gitu. Kalau kemudian Anies Baswedan tidak dirangkul, mungkin selama PKB, Nasdem atau bahkan PKS berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo, saya rasa sudah cukup tenang gitu Pak Prabowo. Walaupun saya sih yakinnya kalau diajak ya, atas dasar sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi Prabowo, kelihatannya Mas Anies mau juga gitu. Ya, baik. Yang menarik juga adalah pertemuan Prabowo dengan lawan politiknya di kubu seberang ini. Yang diajak bertemu duluan adalah Surya Paloh dari Nasdem, bukan dari kubu 03. Nah, apakah kemudian rangkul-rangkulan ini hanya condong ke satu kubu saja di 01 sehingga 03 dilepas? Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kawar Petang. Saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi Anda katakan pernyataan Anies bersayap, tidak menolak, tapi kemudian masih menunggu hasil putusan MK. Tapi kalau kita lihat, jika Anies masih ingin punya karir politik di negeri ini, ia butuh panggung, sehingga tawaran dari Prabowo Subianto itu akan menarik bagi dia. Jika kemudian Prabowo merangkul Anies, apa baik buruknya bagi seorang Prabowo? Tentu buat Pak Prabowo, positifnya adalah legitimasinya sebagai presiden terpilih akan semakin kuat, karena seterunya berada di dalam kabinet. Tetapi kekurangannya adalah ini bisa jadi membesarkan anak macan. Karena bagaimanapun 2029 Mas Anies masih potensial menjadi penantang Pak Prabowo kalau misalnya popularitas Mas Anies justru terkerek karena beliau mendapatkan posisi sebagai anggota kabinet. Tetapi lagi-lagi buat Mas Anies juga ada plus minus loh, Alfat. Tadi sebagian sudah saya sebut. Tetapi kalau misalnya Mas Anies masuk ke dalam pemerintahan, menurut saya satu yang harus Mas Anies siapkan adalah sebagian pendukungnya akan lari gitu ya. Karena bagaimanapun narasi yang dibawa oleh Mas Anies berhasil setidaknya meyakinkan seperempat dari pemilih di Indonesia, terutama mereka yang kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian dicoba lanjutkan oleh Pak Prabowo dalam kampanye kemarin. Dan kalau argumennya membutuhkan panggung, panggung kan bukan hanya di dalam kursi kabinet. Jadi panggung politik bisa tersedia misalnya maju kembali sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan jangan lupa DKI Jakarta itu seperti RI3 itu. Jadi bahkan pada titik tertentu seperti bahkan lebih tinggi ketimbang RI2. Karena posisi Wapres kan secara konstitusional, secara ketatanegaraan tidak terlalu kuat. Tetapi sebagai gubernur di Jakarta meskipun tidak lagi sebagai ibu kota, itu panggung akan terus naik. Karena bagaimanapun pilkada DKI itu meskipun tingkat lokal tapi rasanya rasa nasional. Jadi sebenarnya masih banyak pilihan buat Mas Anies selain bergabung ke dalam pemerintahan.
Selain tentu saja adalah variabel perlunya checks and balance. Dalam demokrasi perlu keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif, antara proposal pemerintahan dengan proposal dari luar, dan Mas Anies sebaiknya menjalankan proposal oposisi karena itu baik buat negeri. Ya, Prof. Burhan, singkat mungkin, kalau tadi ada berbagai macam kalkulasi politik yang disampaikan oleh Prof. Burhan, tadi belum terjawab, ini seberapa besar potensi nanti Prabowo ini akan merangkul Anies? Kok tadi kan Mas Hensat menyampaikan bahwa ya bisa saja tapi kecil kemungkinannya. Kalau Prof. Burhan melihatnya ini kecil juga nggak kemungkinannya? Iya, kesimpulan saya sama Mas Hensat ya. Meskipun setiap langkah politik itu selalu ada kemungkinannya terjadi, tetapi potensinya kecil buat Mas Anies bergabung ke dalam pemerintahan. Bukan dari sisi Mas Aniesnya, tetapi dari sisi Pak Prabowo dan partai-partai pendukungnya, itu sepertinya kecil kemungkinan untuk menarik atau mengakomodasi Mas Anies ke dalam pemerintahan. Karena Mas Anies sendiri kan tadi saya sebut ya, bahasanya bersayap, bahkan cenderung membuka opsi untuk masuk. Tetapi saya tidak melihat inisiasi itu datang secara kuat dari kubu Pak Prabowo dan pendukungnya untuk menarik Mas Anies ke dalam pemerintahan. Oke, peluangnya masih kecil. Bagaimana dengan kubu lainnya? Apakah memang, Bang Henry, apakah memang politik rangkul-rangkulan ini hanya akan condong ke kubu 01 saja kalau Anda melihat? Atau 03 juga sebenarnya juga ada pendekatan ke sana? Gini, kalau untuk 03 ini mohon maaf nih ya kalau saya berterus terang. Itu kan ada satu sandungan itu, yaitu konfliknya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Karena kan itu sebuah cerita yang belum selesai. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo bisa melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi, itu pasti komunikasi dengan 03 kan baik-baik saja. Komunikasi dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menurut saya akan baik-baik saja. Dan bila itu terjadi, maka koalisinya Prabowo akan kuat bila disokong oleh seorang Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang memang berada di garis nasionalis yang ideologis gitu. Nah, kalau kemudian tidak berhasil melepaskan diri, maka angan-angan saja 03 akan bergabung dengan Pak Prabowo. Saya bicara tentang PDI Perjuangan, saya tidak bicara dengan P3, tentang P3 ya. Jadi kalau itu bisa terjadi, maka salah satu syaratnya adalah memang tidak ada Jokowi di lingkaran itu. Itu mohon maaf kalau saya berterus terang. Maka sampai hari ini pun saya justru melihatnya bagi pendukung Ganjar, bagi pendukungnya Mas Anies, mungkin tidak masalah gitu dengan Prabowo. Tapi tidak dengan wakilnya, harus ada cerita yang diselesaikan dulu. Jadi kalau kemudian bicaranya 03, ini akan lebih rumit daripada mengajak 01 untuk bergabung dengan koalisi. Secara partai politik, Nasdem, PKB, bahkan PKS menurut saya tidak akan masalah bila diajak ke dalam koalisinya. Tapi kalau untuk para capres ya, baik itu Mas Ganjar maupun Mas Anies, kalau sudah nyapres sih sebaiknya ya kalau Mas Ganjar tidak bisa nyagup, maka salah satu kesempatannya jadi menteri gitu ya. Tapi kalau Mas Anies selain jadi menteri juga bisa jadi calon gubernur. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah di level presiden, menurut saya kayak cari kerja gitu. Mempertimbangkan posisi-posisi lain. Mas ya walaupun sudah pernah dicontohkan oleh Pak Prabowo, tapi menurut saya akan sangat baik kalau Anies dan Ganjar punya pilihan lain. Mas Hensat, kita ingin mendalami sebelum kita ke koalisi yang lain ya. Kalau tadi kan Mas Hensat menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya Prabowo ini akan merangkul Anies Baswedan. Jadi langkah politik yang akan ditempuh oleh Anies ini apa? Apakah memang seperti tadi Prof. Burhan sampaikan ya akan kembali maju di Pilgub DKI, tidak akan masuk ke kabinet atau seperti apa, Mas Hensat? Kalau menurut saya nyagup DKI juga bukan opsi bagus untuk Anies Baswedan ya. Menurut saya hal terbaik untuk seorang Anies adalah menjaga dan membina konstituennya yang 24% di Gerakan Perubahan. Ini Gerakan Perubahan ini kan memang sudah selesai secara elektoral ya. Tapi kalau gerakan non elektoral untuk Gerakan Perubahan ini masih bisa dia jaga. Tapi memang tidak akan mudah menjaga
gerakan perubahan non elektoral itu. Tapi Anies Baswedan mestinya sebuah konsekuensi logis dan wajib bagi seorang calon presiden yang gagal dalam sebuah kompetisi, walaupun ini masih tahap pengumuman pemenang rekapitulasi, tapi memang sebaiknya tidak bergabung dengan lawannya, gitu ya, tapi tetap berada untuk di luar pemerintahan, menjaga konstituennya sambil menjaga demokrasi. Jadi kalau seorang Anies Baswedan sering bilang mengembalikan demokrasi lebih sehat atau menjaga demokrasi lebih baik lagi, ya salah satu caranya adalah tidak bergabung dengan kabinetnya Pak Prabowo. Walaupun saya sangat yakin 3 partai pengusungnya Anies Baswedan pasti akan bergabung dengan, sangat mungkin ya, kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Oke, Prof Burhan, kita sisa 1 menit lagi. Apakah kemudian Prabowo Subianto dalam membentuk kabinetnya ini akan seperti apa nanti komposisinya? Apakah memang harus fokus di 58% yang sudah dia dapatkan, atau yang harus lirik-lirik lagi ke yang 24% dan juga 16% dari kubu sebelah? Kalau mengandalkan 4 partai pendukung awal di Pilpres, itu saya kira tidak terlalu cukup ya buat pemerintahan ke depan agar bisa menjalankan secara efektif dan efisien. Karena kekuatan sekarang kan antara 49 sampai 50%, artinya terlalu tipis. Jadi yang sehat itu kurang lebih sekitar 60% pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan politik di parlemen. Tetapi juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar sampai 82%, itu akan menimbulkan koalisi yang sulit untuk bergerak secara lincah karena kebanyakan lemak jahat kan, kebanyakan kolesterol. Gitu. Jadi perlu keberimbangan. Satu sisi pemerintahan juga jangan terlalu lemah, tapi juga jangan terlalu kuat sehingga menegasikan alternatif kebijakan yang sehat di parlemen. Jadi dugaan saya gitu ya, minimal ada 2 partai mitra koalisi baru yang ditarik ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Baik Prof Burhan, Mas Hensat, terima kasih banyak. Nanti kita sama-sama tunggu ya bagaimana kemudian formasi koalisi di kabinet dan juga komposisi partai politik di parlemen. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Hensat dan juga Prof Burhan. Sehat selalu.